Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semuanya, di video tutorial kali ini ada kulkas Polytron satu pintu tidak dingin. Jadi untuk kulkas Polytron satu pintu yang tidak dingin ini hanya lampu saja yang menyala, tapi nggak dingin. Kemudian mesin kompresor juga hidup, tapi tetap tidak dingin teman-teman ya. Hanya lampu saja yang menyala. Oke, langkah selanjutnya ketika kulkas Polytron yang tidak dingin seperti ini, langkah yang pertama yang kita harus cek ya, kita seperti biasa kita pastikan mesin kompresor itu hidup ya. Nah, kemudian yang kedua kita cek di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Nah, pastikan di bagian freezer ini tidak ada kebocoran sama sekali. Nah, kemudian di sini ada suara gemericik air di bagian freezer. Itu menandakan bahwa oli kompresor ini udah naik ke bagian evaporator sehingga kulkas Polytron ini tidak dingin, teman-teman. Nah, ini ada suara gemericik air nih. Krocok seperti air ya. Tapi kulkasnya tetap tidak dingin walaupun mesin kompresor ini hidup, teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa dengar. Jadi seperti air ya teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Jadi untuk kulkas Polytron ini memang kerusakannya itu keseringan seperti ini teman-teman. Jadi masalahnya itu seperti ini. Kalau enggak ada suara gemericik air atau tiba-tiba kulkas Polytron ini tiba-tiba tidak dingin. Kadang setelah dimatikan kemudian langsung tidak dingin. Nah, untuk video tutorial sebelumnya ini sudah pernah saya bahas juga bahwa untuk kulkas Polytron jika di jangka panjang itu pasti akan mengalami seperti ini. Dan solusinya seperti apa? Ini saya akan coba untuk flashing di bagian evaporatornya teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi di bagian filter ini kita lubangi teman-teman. Jadi ini udah saya lubangi untuk di bagian filter. Supaya kenapa? Supaya kita bisa memasukkan metil ke dalam evaporator. Jadi evaporator kita flashing menggunakan metil atau ozon dengan melubangi filter ini. Nanti kita vakum sekaligus kita cek kebocoran ya. Oke, jadi ini kita melakukan pemakuman teman-teman ya. Kita melakukan pemakuman sekaligus kita cek apakah ada kebocoran di bagian evaporator atau tidak ya. Ini cara yang paling efektif untuk mengecek ya bahwa ada kebocoran atau tidak dengan memakum seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita tunggu dan nanti kita akan coba masukkan baru nanti kita flashing teman-teman ya. Dan untuk cara-caranya udah pernah saya bahas juga. Jadi ini video singkat saja. Kalian bisa scroll di video saya untuk video sebelumnya. Oke, ini kalian bisa lihat. Jadi untuk oli udah keluar beserta metil ya. Nah, seperti ini. Ini keluar dengan sendirinya juga teman-teman. Karena sifat metil ini untuk mencairkan oli pada evaporator teman-teman ya. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Jadi kalau misalkan untuk pemelasingan, kalau misalkan nggak keluar, kalian bisa bisa bongkar di bagian evaporator, kemudian tinggal kalian balik-balik saja di bagian evaporatornya, supaya oli ini keluar teman-teman ya di bagian evaporator. Ini saya coba tunjukin. Jadi ini sudah saya bongkar juga karena saya cek di bagian evaporator apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, ini tinggal kita balik-balik saja teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui jalurnya kalian bisa pastikan dari bawah kemudian ke atas seperti ini. Nah, sampai jalur ke atas menuju ke sini. Jadi ini tinggal kalian balik-balik supaya saat proses pemelasingan itu bersih teman-teman. Nah, tinggal seperti ini. Nah, kemudian jalurnya seperti ini baru selanjutnya. Nah, tinggal kalian balik supaya saat pemelasingan itu lebih bersih ya. Jadi nggak ada sisa-sisa metil ataupun oli teman-teman. Oke, selanjutnya untuk kondensor ya. Jadi ini sekaligus saya mengganti kondensor.
Dan untuk kondensor itu sendiri ini saya menggunakan kondensor yang 10. Ini tipe yang 16 teman-teman ya, 16, tapi ukuran evaporator ini O ya, O, jadi full rata. Kalau misalkan saya menggunakan kondensor yang 8, ini filter terlalu panas. Tapi kalau misalkan kita ganti kondensor yang ukuran 10, ini filter hangat. Sebenarnya ini yang pasnya itu di 9 ya, di 9. Oke, selanjutnya kita udah proses pemakuman. Jadi ini video-video singkat ya. Untuk cara pemasangan saya rasa udah tahu semuanya lah untuk teman-teman semua. Jadi ini proses pemakuman biar cepet, biar nggak dikatain wah terlalu lama lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada yang komplain durasinya terlalu lama banget. Jadi ini saya buatkan video singkat saja, kalian bisa simak ya. Oke, setelah proses pemakuman kita tunggu sampai udara bersih, baru nanti kita akan coba melakukan pengisian freon. Nah, untuk pemakuman usahakan nggak ada udara sama sekali ya. Ketika udah nggak ada udara sama sekali, baru kalian coba tambahkan metil, karena kemarin saat pengisian freon ada juga yang sering buntu. Jadi ini solusinya teman-teman ya. Jadi setelah seperti ini kalian bisa matikan ya, kalian bisa matikan, kalian bisa cabut, kemudian setelah itu kalian tambahkan metil, baru kalian tutup. Ini metilnya jangan banyak-banyak ya, jadi sedikit aja ya, baru kalian tutup seperti ini. Nah, setelah kalian tutup seperti ini, selanjutnya kalian las ya, kalian tutup, baru proses pengisian freon ya, pengisian freon kisaran di 14 sampai di 15 PSI. Oke, jadi ini udah selesai pengisian freon. Dan yang pertama ya, ini pastinya di atasnya 0 sedikit ya. Kemudian ini kita tambahkan lagi sampai di 14 ataupun 15 PSI teman-teman. Jadi ini udah sesuai. Untuk filter udah kita ganti. Kemudian untuk di bagian evaporator kita flashing, kemudian kita pastikan ya. Dan ini teman-teman, ini ukuran 15 ya, 15 GR bukan 16, tapi ini modelnya O, makanya kita ganti kondensor yang ukuran 10 supaya lebih pas saja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini udah selesai, kita tambahkan freon sekitar 14 PSI ya. Ini 14 PSI, dan nanti kita akan coba lihat hasilnya ketika udah kita tambahkan di 14 PSI ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ya untuk video dan hasilnya teman-teman. Karena kemarin lupa nggak videoin, jadi ya kita minta videonya untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.